Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PJBL 2 kelas ST17. Pertama-tama perkenalan ini, nama aku Elmanafel Khairon. Nama aku Dinda Dia Ayutami. Dan kali ini kita akan mandu kalian nih di podcast tugas PJBL kita yang kita usung temanya itu tentang pandangan sosial orang-orang tentang LGBT nih. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Sebelumnya siapa kakak namanya? Halo semuanya, nama aku Jabara. Dari departemen apa? Dari Departemen Budidaya Perairan. Oke. Sebelumnya nih, seperti yang kita tahu ya guys, kayak LGBT itu adalah kasus yang kayak lagi rame dan agak sensitif gitu ya, kayak yang ada di lingkungan kita, apalagi di lingkungan kampus gitu. Makanya nih kita pengen nanya nih kayak pendapat kakak, terus kita ngobrol-ngobrol aja sih kayak gimana nih orang-orang yang agak khusus itu di lingkungan kita gitu. Pertama nih aku menanya kak, di yang orang-orang kayak gini tuh sebenarnya kakak sering lihat gak sih di lingkungan kampus? Sejauh ini kalau di lingkungan kampus ya, kalau yang menunjukkan banget atau kayak yang bangga atas dirinya kayak luar negeri kan mereka bangga kan kalau mereka LGBT. Kalau di sini yang mereka bangga sih belum pernah nemu. Cuman kalau yang kita tahu dan emang mereka LGBT itu beberapa pernah ketemu. Ada ya. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, menurut kakak nih, apa ya, orientasi seksual yang dimiliki seseorang itu alami atau ada faktor luarnya sih? Oke. Kalau menurut aku orientasi seksual tuh tergantung ya. Tergantung dalam arti kan ada yang nyebutin bahwa kalau LGBT itu berdasarkan dari kehidupan masa kecilnya. Kalau kehidupan masa kecilnya di-treat dengan sifat yang feminisme padahal dia laki-laki itu bisa jadi bibit kan. Ataupun dia perempuan tapi dia di ininya kayak agak maskulinisasi gitu, itu nanti bakalan jadi bibit juga untuk LGBT. Nah makanya kalau menurut aku untuk kita bisa ngedidik ataupun kita bentuk karakter dari kecil itu penting banget karena itu bakal pengaruh ke depannya. Dan tapi nggak bisa dipungkiri juga keadaan itu bisa kita tanggulangin gitu. Jadi tergantung lingkungannya. Berarti sebenarnya orang-orang yang kayak gitu tuh tumbuh dari gaya didiknya ya. Betul. Gaya didik yang dari dan lingkungan mereka. Dan lingkungannya, ya, betul. Gimana cara lingkungan nge-treat mereka tuh sesuai gender mereka seharusnya atau berlawanan gitu ya. Iya, betul. Tapi berarti ada kemungkinan kan ya, kalaupun mereka cowok misalkan di treatnya feminim, tapi mereka ada keinginan untuk keluar dari feminisme, itu kan bisa-bisa aja kan? Bisa aja. Kayak dia nggak berputar untuk jadi orang yang seperti itu kan? Din. Terus kalau misalnya misalnya kakak nih kayak deket atau sering berinteraksi sama orang yang punya LGBT ini, menurut kakak itu bakal menular gak? Akan kayak menular ke orang-orang sekitaran itu? Tergantung lagi sama karakter orang yang seperti apa. Karena tadi satu lagi yang ketinggalan tadi, faktor yang bisa kayak gitu tuh bisa dari pengalaman juga. Lupa aku ngasih tahu. Jadi kayak beberapa yang aku ketemuin tuh kayak mereka dari sakit hati atau diputusin, jadi kayak nggak suka sama lawan jenis, jadi udah nyaman sama yang sejenisnya kayak gitu. Nah kalau misalnya tanya bisa nggak sih menular kayak gitu, depend sama kondisinya ataupun sama treatment ataupun pengalaman sama yang dia alami. Karena kalau misalkan misalnya aku temenan sama LGBT nih dan aku ngerasa hal yang sama dan dia masuk tuh dan kita ngerasa nyaman, nah itu bisa aja jadi potensi. Cuman ya baik lagi kalau bisa aja ditahan ataupun diantisipasi dengan mendekat kepada Tuhannya. Iya. Gitu. Tapi kakak menghadapinya kayak, aduh gua mundur dah, gua nggak mau dekat-dekat sama orang ini dah, atau kayak gua takut tapi gua kayak ya udahlah interaksi aja gitu. Iya, lebih ke apa ya, ngebatasin aja. Jadi kita walaupun kenalan atau walaupun itu teman kita, ya udah kita sebatas ngobrol sebagai teman aja gitu. Kalau misalkan udah konteksnya lebih intim, kita ngejauh kayak gitu. Tapi andai kalau misalnya dia kayak dimusuhin atau dikucilkan gitu, kakak bakal kayak ngedukung, nyemangatin atau kayak ya udah gitu? Sebagai teman sih pastinya nggak ikut apa ya, misalnya ngerundung gitu gara-gara di LGBT, enggak sih kayaknya. Cuman ya udah saling hargain aja mungkin. Karena kan kita nggak tahu ngebaca karakter orang seperti apa. Kalaupun kita udah ngebatasin dan sebagainya, tapi ada keadaan momen yang kita ternyata loss ataupun ada celahnya gitu, nanti bisa aja masuk, ada potensi.
kan kalau penyakit aja kita lebih baik mencegah kan daripada Iya. mengobati. Nah ini daripada kita harus terjerumus, mendingan kita ngecegah dengan ngebatasin kayak gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Menurut kakak nih kalau misalnya apakah LGBT tuh tetap harus diperlakukan yang sama kayak fasilitas kesehatan, terus kayak fasilitas umum, kayak kamar mandi gitu-gitu kan? Soalnya ada yang lagi rame kan, yang sempat rame tuh iya, belakangan gitu tuh. lagi. Iya, yang di luar negeri kayak ada apa ya, toilet tuh ada 3 gender, Iya, ada iya, ini sama ini gitu. Itu kan sempat ada yang kayak rame ya. Terus ada juga Penjara juga gitu kan? penjara. iya, Terus iya. juga ada yang kayak cowok tapi masuk ke toilet cewek Iya. karena dia ngerasa dia itu. Feminim Iya, gitu ya. gimana tuh menurut kakak tuh? Wow, agak berat sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau aku ngeliatnya dari berbagai sudut pandang atau kacamata ya. Kalau dari kacamata sebagai manusia yang memanusiakan manusia gitu, Ya. ya baiknya sih nggak ada perbedaan. Maksudnya dari segi kesehatan ataupun perlakuan di umum, maksudnya sebagai manusia ya mereka juga sama manusia. Selagi mereka nggak jahat atau selagi mereka Nggak tetap keep sama kehidupan pribadinya kayak gitu. Tapi kalau sebagai kacamata etika ataupun agama dan sebagainya, mungkin keadaan kayak gitu juga harus tegas gitu. Jadi gitu sih, ada dua sudut pandang sih. Menurut kakak ya, kalau misalnya nih orang-orang kayak gitu tuh perlu dorongan ini kan, dorongan moral kan Ya. dari lingkungan sekitarnya gitu. Ya. Nah, kakak tuh bakal jadi orang yang kayak tim yang mau mendorong moral mereka, kayak ayo kita bisa berubah di bareng-bareng, Ya, atau ya, yang ya. kayak duh gue aja perlu menyalahkan diri gue sendiri gitu. Iya. Keadaan kayak gitu pernah aku coba ya ke orang itu. Kalau yang aku rasain tuh nggak segampang itu maksudnya kayak mereka tuh terjerumus dari pengalaman dan dari kejadian yang dibentuknya bertahun-tahun Trauma mereka iya juga ya. dari pengalaman yang emang nggak bisa kita sengaja kayak gitu. Nah makanya buat ngebalikinnya lagi perlu ada titik baliknya untuk mereka bisa ya udah kita balik gitu. Tapi kalau misalkan untuk effort ngajarin ya, misalnya ngenalin ataupun kayak ngingetin dan sebagainya itu tetap dilakuin gitu. Cuman kalau misalkan yang sebagai apa ya tonggaknya banget gitu harus kayak lu harus ini enggak sih kayaknya. Nggak bisa ya. Iya, karena nggak bisa dibentuk sama orang kalau gitu. Itu harus datang dari diri mereka Iya, sendiri ya betul. kalau kayak gitu. Dan Gimana? itu kayak kemungkinan dong kayak gitu tuh in the end mereka bakal kembali lagi atau tetap itu apa gimana? Bisa aja balik lagi kalau ada titik baliknya tadi. Tapi bisa aja nggak balik lagi kalau mereka dapat lingkungannya yang sama. Oh. Kayak beberapa kan belakangan ada yang lagi rame tuh yang pes LGBT. Iya kan. Nah, kalau misalkan mereka dapat lingkungan yang kayak gitu ya gimana cara baliknya kan? Iya. Jadi emang lingkungannya Lingkungannya ya. Jadi kalau misalkan mereka masuk ke lingkungan yang terus ngedukung mereka kayak Iya. gitu, malah orang-orang yang satu macem lah yang kayak Betul, gitu-gitu, betul. mereka bakal terus Ya. jadi aduh kayak gitu ya jemputnya gitu-gitu karena agak sensitif. Agak ya. sensitif, betul. Bakal selalu jadi orang yang gitu. Tapi berarti harusnya menurut kakak nih kita melihat kalau ada orang seperti itu di lingkungan kita tuh gimana sih cara kita menyikapi Menyikapinya. mereka gitu. Pertama kalau di umum selagi mereka nggak merugikan orang lain, kalau aku pribadi sih baiknya nggak ikut campur banget gitu. Tapi kalau misalnya ngingetin dan juga ngajak balik lagi ya pasti itu sebagai temennya ataupun sebagai kenalannya. Tapi kalau misalkan sebagai yang maksain dengan dalih lu gitu nggak baik dan ini tapi kan kayak sesuatu hal yang baik tuh kalau dilakuin dengan cara yang salah kan tetap salah Iya, juga. kalau terpaksa juga Betul, gak enak juga. betul. Malah jadinya misalnya kita maksa dia dengan dalih agama kayak mereka jadi itu, kayak benci susah. ke agama juga Iya, kan. malah makin bentrok dia nyantar. Makin kayak konflik batin gitu. Iya. Berarti terakhir lagi Kak, satu Boleh, lagi terakhir. boleh. Apa yang mau Kakak sampaikan nih ke audiens soal cara kita nge-treatnya atau gimana gitu yang sebenarnya jangan melewati tidak melewati etika-etika Iya, yang iya. seharusnya gitu. Pertama yang perlu di-highlight adalah semua yang berlebihan tuh nggak baik, ya kan? Kita mau ngingetin dia secara berlebihan juga nggak baik. Jadi kalau dia POV dia temennya ya, misalkan ngingetinnya itu berlebihan juga akan baik, tapi ngebiarinnya juga secara berlebihan tuh nggak baik. Jadi makanya kalau menurut aku sewajarnya aja untuk bisa kita ngingetin atau kencak lagi kayak gitu. Pinter-pinternya kita aja ya. Pinter-pinternya kita gitu. Dan
Dan kalaupun itu teman kita atau sahabat kita atau orang terdekat kita, kan kita sendiri yang tahu karakternya gimana atau cara nanggepnya gimana. Nah itu mungkin bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing gitu. Tapi yang kalau dari aku ya segala sesuatu yang berlebihan dan itu nggak baik. Dan kalau perbuatan baik kalau dilakukan dengan cara yang salah tetap aja salah kayak gitu. Terus kalau misalkan sebagai kalau ngingetin ke kaumnya agak takut salah sih sebenarnya ya. Iya. Cuman apa ya, punya pasangan lawan jenis tuh seseru dan seasik gitu loh gitu. Oke. Kalau misalnya ada orang yang kayak gitu gara-gara sakit hati, ya cowok tuh ataupun cewek tuh nggak Nggak dia semuanya doang kayak- gitu, iya. nggak semuanya kayak gitu, betul. Dan jangan menyamaratakan aja gitu Betul, kan. betul. Tuh. Jadi gitu guys, gimana Din? Asik banget ya Nek. Asik banget kan? Membuka pikiran baru gak sih, membuka pandangan baru kayak gimana nih cara kita kalau ketemu orang yang kayak gitu. Terus kenapa sih ada orang-orang kayak gitu? Tadi kalau dijelasin semua nih sama kakaknya, kita udah ngobrol-ngobrol sama kakaknya kan. Jadi guys, kalau misalkan nih nanti suatu saat kita bertemu yang kayak gitu tuh, kita gak harus menyikapinya langsung yang kayak dar. Harus kayak lo tuh gini, lo tuh gitu. Tapi kayak ya bisa aja kayak pinter-pinter kita aja pelan-pelan, tapi ya gak mengganggu mereka juga gitu sih guys. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih ya sama Makasih banyak juga. kita, udah luangin waktunya buat kita, udah luangin pikirannya buat ngobrol-ngobrol nih sama kita. Terus sekian dari aku Elmana Fel Hairon. Aku Dinda Dia Itami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.